Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafizah Ngoni Hayutina MPC selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Novita Barokah dengan NIM 2319080. Kemudian ada dua teman saya yaitu Rizky Martiana dengan NIM 2319046. Kemudian ada Vina Nur Afaini dengan NIM 2319047. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang diskusi kami yang berjudul pengembangan judul latar belakang masalah dalam penelitian di bidang pendidikan MI atau SD. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rizky Martiana. Lalu saya Rizky Mardiana dengan NIM 2319046 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai judul penelitian. Yang pertama ada pengertian judul penelitian, di mana judul merupakan penjabaran atau perincian dari topik, di mana judul itu lebih spesifik dari sebuah karya tulis ataupun buku, di mana lebih spesifik kepada bab yang ada di dalamnya, kepala berita, identitas, dan lain sebagainya yang mencerminkan jati diri karya tulis tersebut dan biasanya gampang menarik perhatian bagi para pembaca atau yang melihat untuk membaca maupun melakukan penelitian. Lalu judul itu juga bisa mencangkup atau di dalamnya ada sebuah nama lokasi. Lalu ada beberapa juga mengenai pengertian dari judul. Seperti judul adalah kesimpulan, berarti ya judul itu terdapat gambaran mengenai isi dan keseluruhan mengenai karya tulis. Lalu juga ada yang berpendapat bahwa judul itu merupakan referensi bagi para peneliti untuk menggunakan teori-teori dari penelitian sebelumnya. Lalu judul juga ada yang mengatakan bahwa merupakan cerminan dari tujuan penelitian. Nah, mengapa tujuan penelitian terdapat dalam perumusan masalah? Dikarenakan perumusan masalah merupakan masalah yang akan diselesaikan. Nah, judul itu adalah gambaran dari isi atau bagaimana masalahnya, solusinya. Nah, lalu yang kedua ada judul penelitian yang lengkap mengandung komponen. Yang pertama ada sifat dan jenis penelitian. Ada seperti kualitatif, kuantitatif, deskriptif, dan lain sebagainya. Lalu ada objek penelitian dan subjek penelitian. Semisal ada contoh pengaruh perpustakaan online terhadap minat baca mahasiswa IAIN Pekalongan, maka objek penelitiannya adalah minat baca dan subjeknya adalah penelitian. Lalu ada tempat atau lokasi maupun daerah tempat penelitian, berarti tadi judulnya itu dapat disimpulkan bahwa berarti tempat atau daerahnya yaitu IAIN Pekalongan. Lalu yang terakhir ada tahun atau waktu penelitian tersebut. Lalu ada hakikat judul, di mana judul diibaratkan seperti iklan. Mengapa diibaratkan seperti iklan? Jawabannya ada poin atau hakikat judul yang kedua, yaitu menarik minat yang membaca judul untuk melakukan penelitian maupun hanya membaca menambah wawasan. Lalu ada judul dapat ditetapkan setelah penelitian dirumuskan secara jelas. Dan yang terakhir ada judul penelitian merupakan cerminan dari tujuan penelitian maupun dari perumusan masalah. Untuk penjelasannya telah dirangkum bersamaan dengan penelitian atau pengertian dari judul penelitian tadi. Lalu ada syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama harus berbentuk frasa, berarti rangkaian kata dari 2 kata maupun lebih, karena kebanyakan kalau hanya 1 kata biasanya tidak menarik. Lalu ada tanpa ada singkatan. Yang
ketiga ada di awal kata menggunakan huruf kapital kecuali preposisi maupun konjungsi. Yang keempat, tidak menggunakan tanda baca di akhir judul, lalu menarik, logis atau masuk akal dan sesuai dengan isi. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Pertama, bahwa judul penelitian itu berisi harus singkat dan jelas. Di dalamnya juga mengandung rumus 5B+1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Terus yang kedua, bahwa judul penelitian itu dibuat harus selengkap mungkin, juga mengandung unsur-unsur dari penelitian. Lah, adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada sifat dan jenis penelitian. Kita melakukan penelitian itu menggunakan jenis yang seperti apa? Jenis kualitatif, apa jenis kuantitatif. Terus yang kedua, objek penelitian. Objek yang akan kita teliti itu apa? Terus yang ketiga ada subjek penelitian dan subjeknya itu siapa. Terus yang keempat ada lokasi penelitian. Tempat yang akan kita teliti itu di mana? Misalnya di sekolahan atau di lainnya. Terus yang terakhir ada tahun penelitian. Kita akan melaksanakan penelitian itu pada tahun berapa, juga dicantumkan di dalam penelitian tersebut. Selain dari macam-macam, selanjutnya ada konsep pemahaman dari judul penelitian yang dipilih, maka konsep pemahaman judul penelitian itu juga mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu ada pemilihan judul penelitian itu sebaiknya terhindar dari kata yang membingungkan atau mempersulit pemilihan judul. Kita dalam membuat judul itu diusahakan menggunakan kata-kata yang sederhana dulu, jangan membingungkan. Terus yang kedua, berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dikritisi serta dapat yang dikemukakan, maka judul penelitian yang dipilih lebih menggambarkan secara jelas posisi variabel-variabel yang dijadikan objek kajian. Terus yang ketiga ada dengan judul penelitian yang dipilih, maka konsep gagasan yang diaktualisasikan menjadi sangat jelas, yaitu pengujian hipotesis melalui rangkaian rumus-rumus statistik dalam rangka. Materi yang kedua yaitu tentang latar belakang penelitian. Nah, Samsudin PKK mengatakan bahwa kebanyakan peneliti menganggap menentukan masalah merupakan salah satu hal yang pelik atau hal yang sangat penting dari suatu penelitian. Nah, latar belakang masalah biasanya diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Yang pertama yaitu seperti latar belakang masalah atau latar belakang penelitian dan bahkan latar belakang masalah penelitian. Kemudian latar belakang menitik beratkan pada alasan yang menuntut dilakukannya penelitian, baik penelitian pendidikan maupun sosial. Latar belakang berfungsi sebagai pengantar munculnya masalah yang dideduksi dari suatu pemikiran. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan isi latar belakang. Yang pertama, alasan munculnya masalah penelitian. Yang kedua, dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang saling berhubungan. Yang ketiga, di dalam pernyataan yang saling berhubungan tersebut harus terdapat kontradiksi. Yang keempat, pengungkapan pernyataan tersebut dilakukan secara deduktif. Kemudian yang kelima, dari pernyataan umum hingga khusus harus memunculkan adanya masalah. Kemudian yang terakhir, pada pernyataan yang khusus disusun secara konsisten dan sistematik untuk muncul masalah yang khusus. Juga dirumuskan masalah-masalah yang khusus. Kemudian materi yang ketiga yaitu cara pengembangan, yaitu yang pertama
cara pengembangan judul penelitian, kemudian ada cara menentukan latar belakang penelitian. Nah, yang pertama itu cara menentukan judul penelitian. Kita harus menyesuaikan judul skripsi dengan minat peneliti, yang berarti seorang peneliti harus minat atau harus mempunyai semangat untuk membuat skripsi tersebut, karena dengan adanya minat seorang peneliti akan lebih bergairah dalam membuat penelitiannya. Kemudian yang kedua, sesuaikan judul skripsi dengan kemampuan. Artinya, seorang peneliti sebelum menentukan judul, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka bisa membuat penelitian tersebut, karena menentukan kemampuan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kemudian yang ketiga, sesuaikan judul skripsi dengan masyarakat. Artinya, kita bukan hanya menentukan atau bukan hanya menyelesaikan tugas akhir, tetapi kita juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang keempat, cari referensi yang mendukung judul skripsi tersebut agar lebih memudahkan kita dalam menyusun skripsi tersebut. Nah, yang kedua yaitu cara membuat latar belakang masalah. Ada 3 cara dalam menentukan atau membuat latar belakang masalah. Yang pertama, pada bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Kemudian pada bagian tengah berupa fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah. Yang ketiga yaitu atau bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang ditawarkan dan akhirnya muncullah judul. Nah, sekian pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.